Welcome back to Mirror Story. Kali ini saya memiliki bukti nyata di balik pengusiran setan yang terdokumentasi. Sobat misteri, di antara kalian adakah yang pecinta film horor? Nah, mungkin bagi kalian yang suka menonton film horor pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pengusiran setan atau exorcism. Nah, film-film pengusiran setan ini ada loh yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Ketika kisah nyata itu difilmkan, tentu akan memberikan sebuah sensasi dan kesan yang lebih mengerikan. Salah satunya adalah film The Exorcism of Emily Rose. Ternyata film yang dirilis pada tahun 2005 lalu ini merupakan berdasarkan kisah nyata yang dialami seorang gadis yang bernama Annalise Michelle. Tidak seperti kisah-kisah horor lainnya, kisah nyata yang dialami oleh Annalise Michelle ini menyisakan bukti-bukti yang nyata dan mengerikan. Apakah sobat misteri penasaran seperti apakah fakta di balik film The Exorcism of Emily Rose yang berdasarkan kisah nyata Annalise Michelle? Sobat misteri, Annalise Michelle ini biasa dipanggil Michelle. Dia lahir pada tanggal 12 September 1952 di Leving, Bavaria, Jerman. Nah, malangnya dia ini mengalami kesurupan selama 10 tahun hingga akhirnya di usianya 23 tahun meregang nyawa alias meninggal dunia. Sebenarnya Michelle ini terlahir di keluarga Katolik yang sangatlah religius. Tapi sejak dia berusia 16 tahun dia mengalami sebuah penyakit yang bersifat psikologis, ya mirip seperti epilepsi. Karena mengalami hal tersebut, akhirnya keluarga Michelle membawa Michelle ke rumah sakit. Dan kemudian ternyata keadaannya tidak membaik, malah memburuk. Yang mana Michelle ini mulai berbicara mengenai melihat hantu di penglihatannya. Dan dokter tentunya nggak percaya dong dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya Michelle ini diberikan obat keras yang diperuntukkan bagi penderita skizofrenia. Bukannya membaik dengan obat tersebut, pengalaman Michelle mengenai penglihatan hantu-hantu ini malah menjadi-jadi. Bahkan, dia dapat mengalami gangguan setan ketika sedang berdoa atau beribadah. Karena hal itulah akhirnya Michelle dan keluarganya meyakini bahwa Michelle sakit karena diganggu oleh setan yang sangat jahat. Semenjak hal itu, ibunya dari Michelle ini pun mengalami hal-hal yang aneh mengenai perilaku Michelle, sobat misteri. Yang mana ibunya berkata pernah melihat Michelle berubah menjadi sangat mengerikan ketika memandangi patung Bunda Maria, di mana mata Michelle itu menjadi hitam kelam secara keseluruhan. Mungkin kalian yang sering nonton film bisa ngebayangin ketika bola mata dari orang itu menjadi hitam. Nah, tentunya ibu Michelle ini merasa ketakutan dan khawatir apa yang terjadi sebenarnya kepada Michelle. Karena Michelle terkesan bukanlah dirinya yang selama ini. Michelle seperti berubah menjadi orang lain. Pada tahun 1973, Michelle ini mengaku bahwa dia mulai mendengar suara aneh di kamarnya. Dan sejak suara itu dia semakin menjadi-jadi mengalami kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa dinalar. Dan keluarganya tentu mulai khawatir, sobat misteri. Akhirnya, keluarga dari Michelle ini menghubungi 2 dokter untuk berobat. Yang pertama adalah Dr. Ford yang merupakan dokter keluarga, dan yang kedua adalah Dr. Lucy. Dan kedua dokter ini berusaha untuk mengobati Michelle. Tapi sayangnya sobat misteri, lagi-lagi pengobatan di kedua dokter ini tidak berjalan dengan baik. Bahkan keadaan Michelle lagi-lagi memburuk, sama seperti saat dia dibawa ke rumah sakit.
Mengenai suara aneh yang didengar oleh Michelle ini rupanya semakin berlanjut Sobat Misteri. Karena semenjak itulah Michelle mulai mengkonsumsi atau memakan serangga seperti laba-laba, lalat, dan serangga-serangga lainnya. Hingga akhirnya pada September 1973, ibu Michelle ini membawa Michelle ke seorang pastor yang bernama Father Old. Lagi-lagi, perilaku Michelle ini semakin menjadi-jadi Sobat Misteri. Ketika Michelle berada di antara benda-benda suci seperti salib, patung Bunda Maria, air suci, perilakunya akan sangat mengerikan. Dia akan cenderung berteriak atau marah-marah. Hingga salah satu kejadian yang memang sangat mengerikan, dia melempar saudarinya ke dinding seperti melempar bantal. Jadi memang benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar, padahal dia kan perempuan yang masih sangat muda, remaja. Kalian bisa ngebayangin seorang manusia terlempar oleh tangan perempuan ke dinding. Nah, mungkin ini akhirnya keluarga Michelle menganggap Michelle benar-benar diganggu oleh setan. Kejadian lainnya adalah ketika Michelle meremas sebuah apel sampai hancur dengan tangan kosong. Hingga akhirnya keluarga dari Michelle ini benar-benar meminta konsultasi dengan pastor Father Alt. Dia minta apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan Michelle. Kemudian Father Alt pun memberikan sebuah saran untuk melakukan prosesi pengusiran setan yang mungkin ada di diri Michelle. Nah, saat itu pula akhirnya proses ritual pengusiran setan pada Michelle pun dilakukan. Father Old yang melakukan proses pengusiran setan ini tidak sendirian Sobat Misteri. Dia ditemani oleh pendeta gereja lainnya yang bernama Arnold Rance. Tepat pada tanggal 24 September 1975 akhirnya dimulai proses ritual pengusiran setan pada diri Michelle. Hingga akhirnya ada satu kalimat yang keluar dari Michelle saat dia kerasukan dan suaranya itu terdengar sangat berat. Michelle mengatakan, "Aku akan berada di dalam tubuh wanita ini." Dan tentunya kalimat ini mengejutkan bagi pendeta dan keluarga Michelle, mengingat kalimat itu terasa mengerikan, seolah-olah yang berbicara itu bukanlah Michelle. Yap, selama itulah banyak kejadian aneh yang terjadi dan terekam oleh perekam suara, dan akhirnya terungkap bahwa ada 6 setan yang berada dalam tubuh Michelle, yaitu Lucifer, Hitler, Cain, Judas Iscariot, dan Fleischmann. Ya, walaupun begitu, semoga saja hal serupa ini tidak terjadi lagi di zaman sekarang. Walaupun di Indonesia sendiri, kita ketahui ada banyak sekali kasus kesurupan seperti ini. Menurut kalian, apakah kasus kesurupan yang terjadi di Indonesia mirip seperti kasus yang dialami oleh analis Michelle? Sobat Misteri, Me and Mirror Story akan kembali dengan kasus-kasus yang sedang viral di jagat maya. So, tetap di sini di Mirror Story.